Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Gita Bella dari kelas 12 MIPA 10, presensi nomor 30. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mutasi. Mutasi berasal dari bahasa Latin yaitu mutatus, yang berarti perubahan. Dari arti ini kita bisa membuat suatu pengertian singkat bahwa mutasi adalah suatu perubahan materi genetik DNA dan kromosom yang dapat diwariskan atau diturunkan secara genetis kepada turunannya. Mutasi sendiri memiliki berbagai macam jenisnya. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya mutasi, terdapat dua, yaitu ada mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi tidak direncanakan atau tidak disengaja, yang biasanya bersifat resesif atau tidak dapat bertahan hidup lama. Namun, jika bisa bertahan hidup, biasanya akan menghasilkan suatu varietas atau variasi baru atau terobosan baru. Selanjutnya yaitu mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang terjadi disengaja atau direncanakan yang memiliki tujuan baik, yaitu memperbaiki. Biasanya mutasi buatan ini dipakai untuk memperbaiki fenotip tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya, berdasarkan tempat terjadinya mutasi, ada dua macam juga, yaitu mutasi besar dan mutasi kecil. Mutasi besar adalah mutasi yang terjadi di dalam kromosom, biasa juga disebut dengan aberasi. Yang selanjutnya yaitu mutasi kecil, biasa disebut juga dengan point mutation. Mutasi ini terjadi pada molekul ADN gen. Selanjutnya, berdasarkan sel yang mengalami mutasi, terdapat dua macam juga, yaitu mutasi somatis dan juga mutasi germinal. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi di dalam sel soma. Sedangkan untuk mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi di dalam sel germinal terdapat di dalam gonad. Yang terakhir adalah berdasarkan jumlah keturunannya ada mutasi bertahap. Mutasi bertahap ini adalah mutasi yang terjadi pada satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya mutasi. Di sini faktor penyebabnya ada 3, yaitu faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi. Untuk faktor fisika, biasanya terjadi karena adanya suatu radiasi. Radiasi bisa berasal dari sinar radioaktif, bisa juga dari sinar ultraviolet atau UV. Untuk sinar UV atau ultraviolet biasanya jika kita terpapar sinar matahari secara terus-menerus akan menyebabkan suatu penyakit yaitu kanker kulit. Yang kedua yaitu berdasarkan faktor kimia. Mutasi terjadi dipengaruhi oleh obat, makanan dan minuman, pestisida, dan industri. Yang terakhir yaitu faktor biologi. Mutasi terjadi dikarenakan adanya suatu virus atau bakteri yang menyebabkan suatu kelainan. Yang terakhir kita akan membahas mengenai keuntungan serta kelebihan dari adanya mutasi. Keuntungan dari adanya mutasi yaitu kita dapat meningkatkan suatu hasil produksi seperti produksi perkebunan atau pertanian. Contohnya, semisal petani menanam semangka yang telah dimutasi sehingga menghasilkan semangka tanpa biji. Tapi hal ini pun juga ada kerugiannya. Semisal kita mempunyai hasil panen tanpa buah, dengan begini kita tidak bisa menghasilkan suatu tanaman baru atau tidak mempunyai bibit. Karena biasanya bibit itu kan berasal dari biji buah tersebut. Selanjutnya, keuntungan yang kedua yaitu mutasi dapat menghasilkan suatu variasi atau terobosan baru. Lanjut untuk di kerugiannya, mutasi ini bisa menyebabkan terjadinya suatu kelainan atau yang paling buruk bisa menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya, mutasi ini bisa menyebabkan banyak penyakit.
Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bab mutasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.